Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ada Abiatun Mahdia, mahasiswa Magister Studi Ilmu Farmasi Universitas Airlangga. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan terkait pengembangan vaksin COVID-19 berbasis mRNA. Nah, adapun agenda yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama pengantar, yang kedua jurnal yang pertama akan saya bahas terkait a thermostable mRNA vaccine against COVID-19. Yang kedua, evaluation of the mRNA 1273 vaccine against SARS-CoV-2 in non-human primates. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, untuk pengantarnya sendiri, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa kita sebut SARS-CoV-2 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang angka kematiannya tidak begitu jelas dikarenakan sulitnya menghitung jumlah kematian tanpa gejala dan tidak terdiagnosa. Nah, manifestasi klinis yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 berkisar dari infeksi non-gejala hingga gejala mirip flu ringan, pneumonia, sindrom gangguan pernapasan akut yang parah, dan bahkan kematian. Nah, SARS-CoV-2 bersama dengan dua virus lainnya yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV termasuk dalam genus beta coronavirus dari keluarga Coronaviridae. Nah, hingga saat ini, menurut WHO, penyakit COVID-19 telah mengakibatkan lebih dari 3,5 juta kasus dan dengan lebih dari 250.000 angka kematian. Oleh karena itu, pengembangan vaksin yang aman dan efektif terhadap COVID-19 sangat dibutuhkan. Nah, terapi berbasis mRNA baru-baru ini muncul sebagai platform yang efektif untuk pengobatan penyakit menular dan kanker. Nah, beberapa kandidat vaksin mRNA SARS-CoV-2 saat ini sedang dikembangkan di seluruh dunia yang membuktikan potensi tinggi dari vaksin mRNA. Nah, untuk jurnal pertama terkait thermostabil mRNA vaccine against COVID-19, nah sebagaimana yang kita ketahui bersama, di mana coronavirus ini terbungkus oleh virus RNA beruntai tunggal dengan sense positif, dan virion terdiri dari kapsid helik yang dibentuk oleh protein nukleokapsid maksud saya, yang terikat pada genom RNA dan selubung yang terdiri dari protein membran M dan E, di mana dilapisi dengan mahkota seperti protein turmeric spike. Seperti virus corona lainnya, protein S SARS-CoV-2 ini terdiri dari subunit S1 dan S2, di mana pertama protein S memediasi masuknya virus ke dalam sel inang dengan mengikat reseptornya, yaitu AC2 melalui reseptor binding domain atau RBD di ujung C subunit S1, yang kemudian akan menyebabkan fusi antara virus dan membran sel inang melalui subunit S2. Nah, protein S ini yaitu S1 dan RBD mampu menginduksi antibodi penetral yang sangat kuat dan imunitas yang dimediasi oleh sel T. Nah, sehingga oleh karena itu target ini cukup untuk menjanjikan untuk pengembangan vaksin virus corona, di mana adapun tujuan dari penelitian ini terkait imunogenitas dan perlindungan kandidat vaksin mRNA baru yang disebut ARSOV terhadap SARS-CoV-2 pada hewan uji yang mendukung pengembangan klinis lebih lanjut pada manusia. Nah, nanopartikel lipid atau LNP adalah salah satu alat pengiriman mRNA yang paling umum digunakan. Pada penelitian ini, vaksin mRNA dimodifikasi yang dikemas dalam LNP untuk pengiriman in vivo. Nah, pada gambar 1A bisa kita lihat bahwasanya di sini menunjukkan di mana RBD SARS-CoV-2 dan asam amino dengan asam amino 319 sampai 541 dipilih sebagai antigen target untuk urutan pengkodean mRNA. Nah, kemudian pada gambar 1B menunjukkan transfeksi mRNA pengkode RBD dalam beberapa jalur sel menghasilkan ekspresi RBD rekombinan yang tinggi. Nah, kemudian pada gambar 1C ini menunjukkan terkait protein RBD yang diekspresikan dari mRNA di mana dia akan mempertahankan afinitas yang tinggi untuk AC2. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh analisis kinetika menggunakan Forte Bio Octet, di mana yang hal ini
ditunjukkan pada gambar C, dan secara fungsional menghambat masuknya virus stomatis vaskular berbasis pseudovirus yang mengekspresikan protein SARS-CoV-2. Nah, hal ini dapat kita lihat pada gambar D. Nah, dan immunostaining lebih lanjut menunjukkan bahwa protein RBD ini dapat dikenali oleh MABS atau antibodi monoklonal terhadap SARS-CoV-2 yang ditunjukkan pada gambar 1E. Kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya penelitian ini juga mengevaluasi terkait kemampuan pengiriman Airsoft secara in vivo pada hewan uji tikus, di mana pada gambar 2A menunjukkan setelah injeksi intramuskular ekspresi dari FLUC yang cukup kuat pada perut bagian atas tikus serta di tempat injeksi 6 jam setelah injeksi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat, kemudian pada injeksi secara subkutan, ekspresi FLUC juga cukup kuat pada perut bagian atas tikus, sedangkan tidak ada sinyal yang terdeteksi pada tikus yang menerima inokulasi intranasal. Yang ini. Nah, kemudian pada gambar B menunjukkan analisis ex vivo lebih lanjut pada tikus yang diinjeksikan Airsoft. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa organ hati adalah jaringan pengekspres RBD yang paling melimpah, dan sinyal yang sedikit bercahaya juga terdeteksi pada limpa dan jaringan otot dari hewan uji. Nah, selain itu, pada gambar 2C juga menunjukkan setelah pemberian Airsoft mRNA LNP secara intravena dengan dosis 1 mg per kilogram, ternyata ekspresi RBD ini juga dapat dideteksi dengan ELISA. Nah, pada 6 jam setelah injeksi dengan konsentrasi rata-ratanya, pada The Journal ini mengatakan 450,6 mg per mili dalam serum tikus 1 CR. Nah, selanjutnya untuk menentukan imunogenitas dan kemanjuran Airsoft mRNA LNP pada hewan uji tikus juga dapat dilihat pada gambar 3. Nah, pada gambar 3A, kelompok tikus diinjeksikan dengan 2 mikrogram dan 10 mikrogram Airsoft mRNA LNP dan diberikan dengan dosis yang sama pada hari ke-14. Yang ini, kemudian serum dikumpulkan pada hari ke-7, 14, 21, dan 28. Nah, hasil setelah vaksinasi awal kemudian dilakukan uji antibodi. Nah, pada gambar 3B, di sini menunjukkan pada imunisasi kedua dengan 2 atau 10 Airsoft mRNA LNP menghasilkan peningkatan yang cepat pada imunoglobin IgG, pada imunoglobin G atau IgG-nya. Nah, dan antibodi penetral pada tikus. Nah, sedangkan tidak ada IgG spesifik SARS-CoV-2 yang terdeteksi dalam serum tikus yang diberikan LNP placebo yang ini. Kemudian pada gambar 4 terkait tanggapan kekebalan sel T spesifik SARS-CoV-2 yang diberikan 2 dosis Airsoft mRNA LNP pada tikus melalui rute intravena. Nah, pada gambar 4A bisa kita lihat menunjukkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan pada sel T pada sel T efektor CD4+ dan CD8+ spesifik virus pada splenocyte dari tikus yang divaksinasi Airsoft dibandingkan dengan kelompok tikus yang mendapatkan placebo LNP. Nah, kemudian pada gambar 4B terkait uji ELISpot, di mana hasilnya menunjukkan bahwa sekresi interferon G atau IFN G, TNF alfa dan interleukin 2 pada splenosit dari mRNA LNP yang diinjeksikan pada tikus secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pada placebo LNP. Dan kemudian pada gambar 4D 4C maksud saya ada perbedaan yang signifikan. Maksud saya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ekspresi IL4 dan IL6 antara tikus yang diinjeksikan Airsoft
dan tikus yang diinjeksikan placebo LNP. Nah, sehingga hasilnya menunjukkan bahwa vaksin mRNA LNP berhasil menginduksi respon imun seluler spesifik dari SARS-CoV-2. Nah, sehingga hasil menunjukkan bahwa vaksin mRNA berhasil untuk menginduksi respon imun seluler spesifik SARS-CoV-2. Nah, terkait jurnal yang kedua, dengan judul Evaluation of the mRNA 1273 Vaccine Against SARS-CoV-2 in Non-Human Primates. Nah, jadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal bahwa penggunaan mRNA ini adalah pendekatan yang cukup menjanjikan untuk vaksin COVID-19. Nah, karena pembuatannya yang cepat sehingga dapat mempercepat pengembangan dari vaksinnya. Nah, vaksin RNA ini terbukti aman dan imunogenik dalam beberapa uji klinis fase 1. Nah, seperti mRNA 1273 yang dapat menjadi kandidat vaksin untuk COVID-19. Nah, sehingga pada penelitian ini itu sama seperti penelitian sebelumnya, di mana dia menggunakan nanopartikel lipid yang dioptimalkan dan diuji secara in vitro. Nah, di sini pada gambar 1 terkait respon antibodi setelah vaksinasi mRNA 1273. Nah, jika kita lihat pada gambar 1 di mana ikatan IgG-nya atau binding IgG-nya pada fusi yang didefinisikan secara konformasional protein S2P25. Nah, dari baseline dengan bergantung pada 2 dosis setelah vaksinasi mencapai AUC 8241 dan 36,186 berdasarkan jurnal pada 4 minggu setelah vaksinasi dengan dosis 10 mikrogram dan 100 mikrogram mRNA 1273. Nah, kemudian pada gambar 2 terkait respon sel T setelah vaksinasi mRNA 1273, di mana kekebalan sel T spesifik SARS-CoV-2 mungkin berperan dalam patogenesis atau perlindungan terhadap SARS-CoV-2 dan dapat mempengaruhi respon imun hormonal. Nah, pada gambar 2A jika kita lihat bahwa tingkat respon TH 1 lebih tinggi pada kelompok dosis 100 mikrogram dibandingkan pada kelompok dosis kelompok kontrol ataupun pada kelompok dosis 10 mikrogram. Nah, kemudian untuk pada gambar 2B terkait respon TH2 di sini di mana dia cukup rendah hingga tidak terdeteksi pada kedua kelompok dosis vaksin. Nah, kemudian pada gambar 2C ini terkait CD40L dapat dilihat bahwa kelompok 100 mikrogram itu menginduksi lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol dengan kelompok dosis 10 mikrogram. Nah, kemudian di sini ada gambar 2D yang menunjukkan di mana 4 dari 8 hewan dalam kelompok dosis 10 mikrogram dan 7/7 hewan dari kelompok 100 mikrogram memiliki tanggapan terhadap interleukin 21, sehingga data ini menunjukkan bahwa mRNA 1273 menginduksi TH1 dan interleukin 21 yang akan menghasilkan respon TFH. Nah, kemudian pada gambar 3 terkait analisis imunohistokimia, di mana jika kita lihat pada gambar tidak ada peradangan substansial yang diamati di paru-paru primata yang divaksinasi mRNA 1273 pada dosis 10 mikrogram dan 100 mikrogram. Nah, sehingga ada pun kesimpulan pada presentasi kali ini. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan kandidat vaksin mRNA termostabil untuk SARS-CoV-2 dan memberikan bukti lini pertama tentang imunogenitas dan kemanjuran pada hewan uji. Yang kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mRNA 1273 menginduksi tingkat penetralan yang tinggi dan tidak ada perubahan patologis di paru-paru di salah satu kelompok vaksin mRNA 1273 1 minggu setelah pemberian vaksin. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.